Halo semuanya, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja, bukan? Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita kepada kalian. Semua mengenai Musa yang diberi 10 perintah Allah oleh Allah. Maka saya harap kalian bisa menyimak dengan sungguh, karena cerita ini sungguh menarik. Ini juga dapat digunakan sebagai bahan belajar kita untuk kedepannya. Cerita ini saya beri judul Allah memberikan perintahnya, atau yang biasa disebut dengan 10 perintah Allah. Baik, ceritanya akan saya mulai ya, tolong diperhatikan. Oke, kira-kira 2 bulan setelah meninggalkan Mesir, orang-orang Israel sampai di Gunung Sinai, atau yang biasa disebut juga dengan Horeb. Ini adalah tempat yang sama di mana Yehuwa berbicara kepada Musa dari semak duri yang bernyala. Orang-orang berkemah di sini dan tinggal beberapa waktu lamanya. Seraya orang-orang menunggu di bawah, Musa mendaki gunung itu. Di sana, di puncak gunung itu, Yehuwa memberitahukan Musa bahwa ia ingin agar orang-orang Israel menaati dia dan menjadi umatnya yang terpilih. Ketika Musa turun, ia memberitahukan kepada orang-orang Israel apa yang sudah Yehuwa katakan. Dan orang-orang Israel berkata bahwa mereka akan menaati Yehuwa karena mereka ingin menjadi umatnya. Kemudian Yehuwa melakukan suatu hal yang aneh. Ia membuat puncak dari gunung itu berasap dan menyebabkan guntur yang sangat dahsyat. Ia juga berbicara kepada orang-orang, "Aku adalah Yehuwa, Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir." Kemudian ia memerintahkan, "Jangan kamu menyembah Allah selain aku." Bagaimana? Apakah masih semangat untuk mendengar ceritanya? Jika masih, akan saya lanjutkan ya. Jadi, Allah memberikan kepada orang-orang Israel 9 hukum atau perintah lain. Orang-orang jadi sangat takut. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang bicara kepada kami, karena jika Allah yang berbicara kepada kami, nanti kami akan mati." Belakangan Yehuwa menyuruh Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung itu. Aku memberikan 2 loh batu di atas mana telah aku tuliskan hukum yang kuingini. Manusia harus mematuhinya." Maka Musa sekali lagi naik ke atas gunung itu untuk 40 hari dan 40 malam ia tinggal di atas sana. Bagaimana? Apakah masih semangat untuk mendengarkan cerita selanjutnya? Jika masih, akan saya lanjutkan. Baik, ketika itu pula Allah memberikan kepada orang-orang Israel hukum atau perintah yang lainnya. Orang-orang menjadi sangat takut. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara kepada kami, karena jika Allah yang berbicara dan memberikan kepada kami, nanti kami akan mati." Kemudian belakangan malah Yehuwa menyuruh Musa, "Naiklah kamu menghadap aku ke atas gunung itu. Aku akan memberikan 2 loh batu di atas yang mana telah aku tuliskan hukum yang kuingini, dan manusia-manusia harus mematuhinya."
Maka Musa dengan sangat ketakutan sekali lagi ia menaiki gunung itu dan tinggal di situ untuk 40 hari dan 40 malam ia tinggal di atas gunung itu. Allah mempunyai bahkan banyak sekali perintah untuk umatnya. Musa menulis hukum-hukum itu. Allah juga memberikan kepada Musa 2 loh batu. Di atas itu Allah sendiri telah menuliskan 10 hukum yang ia ucapkan kepada seluruh umatnya. Perintah-perintah itu disebut dengan 10 perintah Allah. Apakah kalian tahu apa saja isi 10 perintah Allah itu? Jika kalian belum tahu, mari kita belajar bersama-sama dan akan saya beritahukan kepada kalian. Yang pertama, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Serta yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. 10 hukum itulah merupakan perintah-perintah yang sangat penting. Tetapi dengan demikian juga perintah-perintah lain yang Allah berikan kepada orang-orang Israel, salah satunya dari hukum ini adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan yang lain adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Putra Allah, yaitu Yesus Kristus, berkata bahwa ini adalah 2 hukum terbesar yang Yehuwa berikan kepada umatnya Israel. Kemudian hari kita akan belajar banyak hal mengenai Putra Allah dan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, Nabi Musa yang mendapatkan wahyu dari Allah itu, yaitu 10 perintah Allah lewat 2 loh batu, dan disebarkan berita tersebut kepada bangsa Israel untuk ditaati. Dalam kisaran abad ke 1400 sebelum Masehi, 2 loh batu itu ditulis oleh Tuhan Yesus. Di Gunung Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu perintah Allah tersebut. Dalam kitab Keluaran bab 31 ayat 18 dijelaskan bahwa dan Tuhan memberikan Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi Tuhan sendirilah
yang menuliskan 10 perintah Allah itu menggunakan jarinya. Maka 10 perintah Allah inilah adalah suatu pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah itu harus kita taati dan kita laksanakan. Sebagai umat beriman Katolik khususnya, kita juga perlu paham dan mengerti akan 10 perintah Allah ini. Baik, bagaimana dengan cerita yang sudah saya berikan kepada kalian tadi? Tentu cerita tersebut memiliki banyak nilai tersendiri. Dan tentunya juga dengan adanya 10 perintah Allah tersebut, kalian juga harus menjalankannya. Kalian juga harus mengerti. Terlebih, kita adalah orang Katolik. Baik, sekian dulu ya ceritanya. Terima kasih dan sampai jumpa.